Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini saya sebagai moderator, yaitu perkenalkan terlebih dahulu. Saya Mela Yolanda Alpika sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Selanjutnya ada Geri Saputra Harahap, Indra Pratiwi Tanjung, Nurhaliza Maharani, Afifah Azmi, dan Putri Julianti. Izinkan di sini saya menjelaskan apa itu pengertian dari molekul. Molekul itu adalah satu sekumpulan dua atom atau lebih dalam susunan tertentu yang terikat bersama oleh gaya-gaya atau ikatan. Suatu molekul itu terdiri dari dua atom atau lebih yang terikat satu sama lain. Sedangkan molekul hidrogen itu merupakan unsur kimia pada tabel periodik yang memiliki simbol H dari nomor atom 1. Rumusnya itu adalah H2O2. Di sini saya akan melanjutkan persentase selanjutnya dari kawan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang molekul H2 memiliki dua elektron. Kedua elektron itu dapat berada di orbital yang sama dengan spinnya harus anti sejajar. Karena memiliki dua elektron untuk berikatan, maka dapat kita perkirakan H2 lebih stabil dibandingkan dengan H2 positif dengan energi 5,3 eV. Sedangkan H2 positif memiliki energi ikat sebesar 2,65 eV. Karena terdapat tolakan listrik antara kedua elektron H2 sehingga energi ikatan yang sebenarnya adalah 4,5 eV. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sini saya akan menjelaskan contoh soal. Pertama, dari beberapa senyawa berikut, yaitu CH3OH, CH3O, C6H12O6, C6H6, NH4OH, NaHCO3, dan CH3COOH. Manakah dari beberapa senyawa tersebut yang memiliki ikatan hidrogen? Jawabannya adalah senyawa yang memiliki ikatan hidrogen, yaitu senyawa CH3OH dan senyawa CH3COOH. Senyawa yang lainnya tidak memiliki ikatan hidrogen. Mengapa? Karena atom H yang terikat pada X tidak bisa memiliki ikatan hidrogen, dikarenakan tidak bisa bermuatan positif atau dipol positif, seperti pada senyawa C6H12O6 dan senyawa CH3O. Sedangkan senyawa NaHCO3 dan NH4OH merupakan senyawa yang berikatan ion, sehingga akan terpisah menjadi ion-ionnya ketika berada di dalam suatu larutan. Di sini saya akan menjelaskan tentang ikatan pada molekul. Molekul itu disatukan oleh dua ikatan, yaitu ikatan kovalen dan ikatan ionik. Pertama, saya akan menjelaskan tentang ikatan kovalen. Ikatan kovalen ini merupakan ikatan kimia yang melibatkan pembagian pasangan elektron antar atom. Pasangan elektron ini disebut juga dengan pasangan bersama ataupun pasangan ikatan, dan keseimbangan stabil dari gaya tarik ataupun tol antar atom ketika mereka melakukan pembagian elektron. Hal ini juga disebut dengan ikatan kovalen. Pada PPT di atas kita lihat contoh dari pembentukan ikatan kovalen pada H2. Yang kedua ada ikatan ionik. Ikatan ionik ini merupakan ikatan kimia yang melibatkan daya tarik elektron antar ion dengan muatan berlawanan, yaitu positif dan negatif. Dan ini juga merupakan interaksi utama dari senyawa ionik. Pada ikatan ini terdapat kation dan anion. Sebagai contoh untuk pembentukan ikatan ionik ini yaitu NaCl pada contoh PPT di atas. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi yang mana ikatan dan spektrum molekul. Semua molekul menimbulkan spektrum elektronik karena perubahan momentum dwi kutub selalu menyertai konfigurasi elektronik sebuah molekul. Jadi, molekul homonuklir seperti H2 dan N2
yang tidak memiliki spektrum rotasional dan vibrasional. Karena molekul ini tidak memiliki momentum dwi kutub permanen. Walaupun demikian, molekul itu memiliki spektrum elektronik yang mengandung struktur halus, rotasional, dan vibrasional yang mengizinkan momentum inersia dan konstanta gaya diteliti. Eksitasi elektronik dalam molekul poliatom sering menimbulkan perubahan bentuk molekul yang ditentukan dari struktur halus rotasional dalam spektrum pita. Terdapat berbagai cara di mana molekul dalam keadaan elektronik tereksitasi dan kehilangan energi dan kembali dalam keadaan dasar. Molekul bisa hanya memancarkan foton frekuensi sama dengan foton yang hanya yang diabsorpsi atau diberikan, sehingga kembali ke keadaan dasar dengan langkah tunggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya dalam spektrum molekuler dan atomik transisi radiasi dalam keadaan elektronik yang spin totalnya berbeda terlarang. Tumbukan antara molekul dapat mengalami transisi tanpa radiasi ke tingkat vibrasional yang lebih rendah, yang energinya mungkin hampir sama dengan tingkat ekstasi tri kembar. Jadi, terdapat peluang tertentu untuk terjadi pergesekan ke arah keadaan tri kembar dan tumbukan selanjutnya hingga akhirnya mencapai tingkat Pi sama dengan 0. Contoh itu, pada temperatur berapakah energi kinetik rata-rata molekul dalam sampel hidrogen sama dengan energi ikatannya? Jawabannya, kita gunakan energi ikat hidrogen sebesar 4,5 eV, yaitu 3/2 kT sama dengan 4,5 eV. Sehingga T sama dengan 2 dikali 4,5 eV per 3K. Jika diketahui K-nya itu bernilai 8,62 dikali 10 min 5 eV per K, maka kita masukkanlah nilainya itu T sama dengan 9 eV per 3 dikali 8,62 10 min 5 eV per K. T sama dengan 9 eV kali K per 25,86 dikali 10 min 5 eV. T sama dengan 0,34 dikali 10 min 5K. Jadi hasilnya 3,5 dikali 10 pangkat 4K. Terima kasih kepada Ibu Ratni yang telah mendengarkan presentasi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memenuhi tugas kelompok kami. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ini ada kata-kata kami yang salah. Kami dari kelompok 2 mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.